Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas G semester 6 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari kelompok 8 yang beranggota 2 orang, Cahrani Sid dan Dewi Lianistanti. Berikut hasil laporan mengamati dan menganalisis lembaga bimbel yang kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Edupreneurship dengan yang terhormat dosen pengampu Ibu Della Amrina Yusra, MPD, dengan tema Usaha Bimbingan Belajar Membaca. Awal mula berdirinya lembaga Tlanepura Education Center yaitu pada tahun 2008. Dimulai dari mertua yang kemudian dilanjutkan ke Ibu Swadah atau yang sering kita panggil dengan Ibu Ade. Awalnya dibuka di sebuah ruko sendiri, yang kemudian pindah alih ke Ibu Ade pada tahun 2020 sebelum Corona di Tlanepura dan sampai sekarang tahun 2023. Pemasaran atau terkenalnya lembaga kursus ini yaitu lewat omongan orang tua atau orang-orang yang pada masa itu. Lembaga ini pernah memasukkan anak autis yang berumur sekitaran 23 tahun. Lembaga bimbel ini juga menyediakan 4 program pembelajaran yaitu bacaanku, jari aritmatika, bahasa Inggris, dan mengaji yaitu Iqra dan Al-Quran. Bimbel ini belajar dalam 1 minggu 2 kali pertemuan, belajarnya 1 jam untuk anak membaca, dan untuk bimbel lain seperti jari aritmatika, bahasa Inggris, dan mengaji waktunya 1 jam 30 menit. Dana awal saat membuka lembaga ini yaitu mulai dari tahun 2008 yang merupakan dana dari mertua membuka lembaga ini di rukonya sendiri. Dan dari 2020 awal setelah ambil alih pindah ke Telanai, dananya dari pribadi yaitu Ibu Swadah sendiri dari hasil penjualan mobil. Hal yang menjadi kendala lembaga ini adalah dengan adanya virus corona pada tahun 2020 sampai 2022. Dengan adanya virus corona, terjadi penurunan murid dari kurang lebih 250 murid sampai dengan hanya kurang lebih 30 murid saja di bulan Februari 2020. Selain itu, terhambat oleh pemerintah yang harus menutup lembaga yang ramai termasuk bimbel ini, dan juga para guru yang tidak tergaji akibat penurunan murid, yang akhirnya terjadi pengurangan guru dari 8 guru hingga hanya menjadi 6 guru saja. Dari 4 program bimbel yang sudah dijelaskan tadi, menurut Ibu Ade yang paling unggul adalah bimbel bacaanku. Program dan target yang diterapkan dalam bimbel ini yaitu harus bisa baca tanpa eja, tanpa menghafal, dan targetnya harus bisa baca, dikte, dan tulis tegak bersambung. Di dalam bimbel ini, murid dan guru harus dites atau ditraining terlebih dahulu. Bimbel ini dibuka untuk jangka panjang. Jangka tersebut bisa baca tergantung anak muridnya. Ada yang cepat 1-3 bulan, ada juga yang hingga 1-2 tahun. Alasan Ibu Ade membuka bimbel ini agar bisa mengajarkan anak-anak, khususnya membaca sebelum masuk sekolah, sedekah jariah bagi seorang guru, dan menambah lapangan kerja. Alasan Ibu Ade mempertahankan bimbel ini dari semenjak corona sampai sekarang karena tidak mudah untuk membangun dan akan sia-sia jika ditutup. Untuk gaji guru juga tidak berpatokan pada sekian rupiah, yaitu melainkan menggunakan sistem gaji guru sesuai murid yang ada. Tidak lupa untuk selalu berpikir positif dengan apapun keadaannya. Kelemahan lembaga bimbel ini kalau ditinjau dari muridnya adalah ada yang memang lambat untuk bisa membaca, dan juga tuntunan orang tua kepada para guru yang mengajar. Kelebihannya, banyak anak yang pintar membaca sebelum sekolah, pemasaran lewat anak autis yang kemudian kursus ini jadi dikenal banyak orang, dan juga bisa langsung sekolah SD tanpa TK terlebih dahulu dengan menggunakan sertifikat lembaga kursus ini. Keuntungan potensi bimbel ini yaitu bisa mengajar anak-anak supaya pintar. Ibu Ade juga senang menjadi guru karena merasa spesial, sedekah jariah, dan bisa bertemu banyak anak.
Dan Ibu Ade juga menjelaskan harapannya dengan adanya bimbel ini yaitu semoga bisa terus berjalan dengan lancar, dimudahkan segala urusan, semakin ramai yang belajar di tempat ini, dan semoga makin banyak orang-orang yang mengenal dan tahu tempat kursus ini. Sekian pemaparan hasil laporan wawancara yang kami buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.